Tampaknya Jokowi mulai menyadari konsekuensi dari ijazah palsu bukan hanya soal malu atau tidak, tapi jauh lebih serius dari itu. Ya. Duh Pak, jujur aja, apa susahnya sih? Kalau memang hilang, bilang aja hilang. Kalau memang nggak punya, bilang aja nggak punya. Rakyat cuma penasaran, pengen tahu benar tidak yang dikatakan Bambang Tri kalau Bapak tidak punya ijazah. Hanya itu kok, biar nggak merambah kemana-mana. Coba, ngapain Bapak ke situ? Padahal di rumah aja. Kalau ada ijazahnya, tunjukin nih, ijazah saya ada. Selesai. Ngapain coba harus ngajak-ngajak temen, suruh ngunjuk-ngunjukin ijazah. Yang diminta diunjukin ijazah Bapak, bukan ijazah teman-teman Bapak. Yaitu, jika ijazahnya terbukti palsu, maka jabatannya menjadi tidak sah. Maka otomatis semua surat hutang yang dibuatnya, yaitu sekitar 20.000 triliun, baik untuk belanja pemerintah maupun untuk keperluan BUMN, menjadi tidak sah, alias menjadi tanggung jawab dia pribadi. Itulah sebabnya dia mulai mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, baik polisi, preman, para menteri, DPR, para pakar hukum, bahkan para buzzernya. Jadi ada sebuah cerita seorang preman dengan orang yang bergelar doktor. Orang yang bergelar doktor ini mengatakan bahwa ijazah itu katanya palsu. Dan si preman ini dengan lantang mengatakan bahwa ijazah itu asli. Lalu kita sebagai masyarakat yang waras lebih percaya dengan seseorang yang bergelar doktor atau harus percaya kepada preman? Yap guys, kita lihat sendiri lagi dan lagi netizen memberikan sindiran lucunya terhadap Pak Mulyono terkait dengan ijazah palsu. Nah, yang tak kalah menarik adalah beredarnya video di mana Pak Mulyono terlihat sedang duduk di pelayanan kehilangan. Dan ini membuat lagi dan lagi reaksi netizen bertanya-tanya, apakah benar Pak Mulyono ingin membuat skenario baru yaitu kehilangan ijazah. Saya kira ini semakin rumit dan mengenai persoalan polemik ijazah palsu ini semakin panjang tentunya. Dan juga semakin membuat kita yakin bahwa memang betul-betul Pak Jokowi tidak mempunyai ijazah asli. Nah sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar selanjutnya dari netizen. Baik itu ada Bang Roy Suryo yang saya kira cukup menohok untuk Pak Mulyono dan juga para ternak-ternaknya. Untuk itu langsung saja ke videonya. Dan yang paling penting lagi, tidak boleh Bang Roy Suryo ijazah yang hilang atau skripsi yang hilang itu kemudian dibuat baru. UGM itu sudah ada formatnya, andai kata hilang itu kemudian ada yang namanya surat pengganti, bukan ijazah itu dicetak lagi. Jadi ini mungkin skenario ini. Jadi seolah-olah itu pernah hilang. Kan ada satu profesor dari hukum, meskipun itu katanya pendapat pribadi, ijazahnya pernah hilang, kemudian sekarang dibuat lagi. Itu nggak boleh, kalau ada dibuat baru persis, kecuali munculnya surat keterangan. Tapi kalau surat keterangan pun nanti harus diverifikasi. Jangan-jangan itu surat keterangan yang memang sengaja dibuat karena ijazah yang dulu nggak ada. Ya. Kemarin saya posting Viti Jokowi ada di SPKT pelayanan kehilangan. Ternak-ternaknya pada nyerang saya, katanya saya bodoh, yang namanya laporan tetap di SPKT. Betul, laporan tetap di SPKT. Dan SPKT itu banyak sekali pos-posnya untuk laporan. Betul, nih ya SPKT, Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu, memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat termasuk penerimaan laporan polisi, pengurusan administrasi kepolisian, dan pelayanan surat keterangan SKCK dan SKTLK. Pengurusan administrasi kepolisian, pengaduan tindak pidana, serta konsultasi hukum. Nih kalian baca nih, kalian juga baca sendiri pelan-pelan, searching dulu di Google. Nih, pelayanan SPKT seperti ini.
Dan ini juga pelayanan SPKT. Monggo dibaca pelan-pelan atau searching sendiri di Google. Nah, kalau Jokowi kemarin melaporkan soal ijazah keasliannya dari SD, SMA, serta perguruan tinggi UGM yang dia bilang asli, kenapa ada di pos pelayanan kehilangan, tidak di pelayanan masyarakat? Di pelayanan masyarakat kosong juga. Kalaupun ada masyarakat yang mengadu, yang pasti Jokowi nggak antri karena ada prioritas. Saya yakin karena ada pengacaranya anaknya si Otto sama beberapa pas pampres dalam video yang ada di depan. Saya share logikanya, logika goblok saya ya. Kenapa Jokowi ada di pelayanan kehilangan? Karena ini polemik dugaan ijazah palsu memasuki babak baru. Dari Rektor UGM Profesor Dr. Markus Priyogunarto SHM Hum, Guru Besar Hukum Pidana UGM, mengklaim bahwa ijazah Jokowi pernah ada, namun kini tidak tersimpan arsipnya di kampus. Ini akan menjadi skenario baru, bahwasanya dia ke SPKT itu bukan mau melaporkan ijazah dia yang dituduh sama Roy Suryo CS, tapi dia mau laporan ijazah mereka atau ijazah dia itu hilang. Wes ketebak, alur ceritane ketebak iki dalange Profesor Markus Priyogunarto SHM Hum sebagai Guru Besar Hukum Pidana UGM. Dia mengklaim loh, ini nanti narasi yang ada di laman UGM iki so hilang iki engko. Revisi lagi jangan-jangan. Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada. Saya keandaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftar ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Lah, rak rentetan skenario ini jelas toh plek ketiplek tenan. Dengan pertanyaan dari anaknya si Otto Hasibuan selaku pengacaranya Jokowi kepada Roy Suryo, ini sudah menjadi kegamblangan sebenarnya. Tapi peternakan Mulyono nggak mau ngaku, tetap menjilat buritnya Mulyono, dilatih terus. Bilanglah setiap ini laporannya ke SPKT. Betul SPKT, dan di depan sudah saya sampaikan SPKT itu apa saja, pelayanannya bagaimana, sudah saya jelaskan di depan. Anehnya, kasus yang terjadi pada Jokowi itu kan melaporkan Roy Suryo CS mengenai tuduhan ijazah palsu dengan dia membawa ijazah asli. Lah kenapa kok SPKT ini di tempat pelayanan kehilangan? Kehilangan apa? Kehilangan muka. Terus didukung ya itu tadilah dari pihak UGM, terus dari pengacaranya mancing-mancing seperti itu. Sebenarnya mau selindut-selindut seperti apapun, kebohongan, bangkai nggak bisa ditutupi. Itu cara Tuhan menunjukkan bagaimana kebohongan itu akan terungkap. Yes, itu tadi kalau Anda bisa memahami, ya seperti itu skenarionya. Diminta ya peternakan Mulyono jauh-jauh lebih cerdas. Jangan asal jeplak komen.